Ya, dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai pengujian aktiva tetap. Pengujian aktiva tetap. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Secara umum, tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal atas investasi yang telah ditanamkan dan dapat mempertahankan kelancaran usaha dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mencapainya, diperlukan pengelolaan yang efektif dan dalam penggunaan, pemeliharaan, maupun pencatatan akuntansinya. Bersama dengan berlalunya waktu, nilai ekonomis suatu aktiva tetap tersebut harus dapat dibebankan secara tetap dan salah satu caranya adalah dengan menentukan metode penyusutan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan dari penulisan makalah ini sebagai berikut. 1. Apa pengertian aktiva? 2. Apa arti penting dari aktiva tetap? 3. Apa saja sifat-sifat dan aktiva tetap? 4. Bagaimana penggolongan dan klasifikasi dari aktiva tetap? Baiklah, saya Ayu Medianingsi dengan NIM 1119097 akan menjelaskan bab 2, landasan teori. Pengertian aktiva. Aktiva adalah kekayaan perusahaan yang berwujud dan tidak terwujud, serta pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Aktiva tetap adalah aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai guna ekonomis jangka panjang, dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasi guna menunjang perusahaan dalam mencapai tujuan, dan dimiliki perusahaan tidak untuk dijual kembali, agar diperoleh laba atas penjualan tersebut. Pengertian aktiva tetap berwujud dikemukakan oleh beberapa para ahli sebagai berikut. Ada menurut Zaki Baridwan tahun 1992 halaman 271 menjelaskan aktiva tetap berwujud yang sifatnya relatif permanen menunjukkan sifat bahwa aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup relatif lama yang digunakan dalam kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik aktiva tetap. Karakteristik aktiva tetap yang pertama adalah barang-barang fisik yang dimiliki untuk mempelancar atau mempermudah produksi barang-barang lain atau untuk menyediakan jasa-jasa bagi perusahaan. Yang kedua, semua aktiva tetap memiliki usia terbatas. Pada akhir usianya harus dibuang atau diganti. Yang ketiga, nilai aktiva tetap berasal dari kemampuannya untuk mengesampingkan pihak lain dalam mendapatkan hak-hak yang sah atas penggunanya dan bukan dari pemaksaan suatu kontrak. Selanjutnya yang keempat, aktiva tetap seluruhnya non-moneter, yaitu manfaatnya diterima dari penggunaan atau penjualan jasa-jasa dan bukan dari pengubahannya menjadi sejumlah uang tertentu. Perkenalkan, nama saya Susi Florida Situmorang dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan penggolongan dari aktiva tetap. Yang pertama, aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat di mana aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunanya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunanya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis. Aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan. Contoh aktiva tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan biaya ditangguhkan serta hak pengusahaan sumber alam. Aktiva tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Aktiva tetap
Aktiva tidak berwujud mungkin timbul dari pemerintah seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Perusahaan lainnya misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill, perjanjian tertentu seperti franchise dan lease. Klasifikasi aktiva tetap berdasarkan jenis. Aktiva tetap biasanya digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung-gedung perusahaan. Perbaikan tanah seperti jalan-jalan di seputaran lokasi perusahaan yang dibangun oleh perusahaan, tempat parkir dan pagar. Gedung seperti kantor, toko, pabrik, dan gudang peralatan seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan mebel. Sudut substansi. Tangible aset atau aktiva berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan. Intangible aset atau aktiva yang tidak berwujud seperti HGU, HGB, goodwill, patent, copyright, hak cipta, franchise, dan lain-lain. Disudutkan atau tidak. Disputed plan aset yaitu aktiva tetap yang disudutkan seperti building atau bangunan, equipment atau peralatan, machinery atau mesin, inventaris, dan lain-lain. Underappreciated aset yaitu aktiva yang tidak dapat disudutkan seperti land atau tanah. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jenis-jenis aktiva tetap. Yang pertama, tanah yang di atasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi, misalnya sebagai lapangan, halaman, tempat parkir, dan lain sebagainya. Yang kedua, bangunan merupakan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, baik bangunan kantor, toko, maupun bangunan untuk pabrik. Yang ketiga, mesin. Dan yang keempat, inventaris atau barang-barang yang menunjang produksi. Yang kelima, kendaraan merupakan fasilitas yang digunakan untuk transportasi perusahaan. Dan yang keenam, perlengkapan atau alat-alat lainnya mencakup aset yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti furnitur kantor, mesin pabrik, dan lain sebagainya. Pengertian auditing. Akuntansi pemeriksaan atau biasa dikenal dengan nama auditing adalah bidang akuntansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dari hasil yang telah dicatat dan laporan keuangan. Jenis-jenis auditing. Yang pertama yaitu auditing operasional atau manajemen audit, pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang kedua, pemeriksaan intern atau internal audit, pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Yang ketiga, pemeriksaan ketaatan atau compliance audit, pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Yang keempat, audit komputer atau komputer audit, pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem elektronik data processing atau EDP. Bab 3 pembahasan, yaitu untuk studi kasus pertama, di mana soalnya yang telah diberikan, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk rincian beban penyusutan untuk aktiva pada tanggal 21 Desember tahun 2015 untuk tanah tidak ada, begitu juga pada tahun 2016, dan untuk gedung sebesar 30 juta rupiah.
Untuk tahun 2016 juga sama, sehingga akumulasi sebesar 60 juta rupiah. Untuk kendaraan sebesar 15 juta. Untuk tahun 2016 sebesar 30 juta, sehingga akumulasinya sebesar 45 juta. Untuk peralatan kantor sebesar 1 juta. Dan pada tahun 2016 sebesar Rp1.275.000, sehingga akumulasinya sebesar Rp2.275.000, sehingga total beban penyusutan pada tahun 2015 sebesar 46 juta, pada tahun 2016 sebesar Rp61.275.000, sehingga akumulasinya sebesar Rp107.275.000. Kemudian untuk working paper fixed assetnya, untuk tanah per buku tanggal 1 Januari 2016 ialah sebesar Rp250 juta. Untuk penambahan dan pengurangan tidak ada, sehingga pada tanggal 31 Desember 2016 ialah sebesar 300 juta dengan metode garis lurus dan besar penyusutannya sebesar 10%. Untuk kendaraan pada Januari 2016 sebesar 100 juta, untuk penambahannya sebesar 100 juta, sehingga pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 200 juta dengan metode garis lurus sebesar penyusutannya ialah 15%. Untuk peralatan kantor untuk tanggal 1 Januari 2016 sebesar 25 juta, penambahannya ialah sebesar 5 juta, untuk pengurangannya tidak ada, sehingga pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 25 juta dengan garis lurus sebesar 5%. Kemudian perincian khusus transaksi karena terjadinya penambahan untuk kendaraan. Untuk harga perolehan saldo awalnya ialah 100 juta. Penambahan tahun 2011 tanggal 5 dengan penambahan 1 unit truk, jumlahnya ialah sebesar 25 juta. Untuk tanggal 15-nya 1 unit mobil Kijang sebesar 75 juta. Jadi total penambahannya sebesar 100 juta. Untuk saldo buku per 31 Desember 2016 ialah sebesar 200 juta. Untuk perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, saldo awalnya ialah 15 juta. Untuk penyusutan tahun 2016, kendaraan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 ialah sebesar 15 juta. Untuk mobil truk tahun 2016 sebesar Rp3.437.500. Untuk mobil Kijang sebesar Rp2.812.500. Jadi penyusutan kendaraan pada tahun 2016 ialah sebesar Rp21.250.000. Untuk akumulasi penyusutan kendaraannya sebesar Rp36.250.000. Untuk peralatan kantor, saldo awalnya ialah 20 juta. Penambahan tahun 2016 untuk 2 unit printer yaitu pada tanggal 12 Agustus 2016 jumlahnya sebesar 4.500.000. Dan untuk 2 unit mesin tik pada tanggal 10 November 2016 jumlahnya ialah sebesar Rp500.000. Jadi total penambahan adalah 5 juta. Untuk saldo buku per 31 Desember 2016 ialah sebesar 25 juta. Kemudian perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Untuk saldo awalnya ialah sebesar 1 juta rupiah. Untuk peralatan kantor sebelumnya, tahun sebelumnya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Untuk 2 unit printer sebesar Rp281.250. Untuk 2 unit mesin tik yaitu sebesar Rp4.166. Jadi beban penyusutan tahun 2016 dengan total Rp1.285.416. Untuk akumulasi penyusutannya sebesar Rp225.416. Untuk hasil audit, saldo aktiva tetap peralatan kantor per 31 Desember 2016 sebenarnya adalah 25 juta, sehingga diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat selisih harga perolehannya. Untuk beban penyusutan kendaraan kantor 2016 sebenarnya adalah Rp21.250.
Dan beban penyusunan peralatan kantor tahun 2016 sebenarnya adalah Rp1.285.416. Jika sudah ditentukan hasil auditnya, maka kita buat jurnal penyesuaian dengan pencatatan pada soal diselisihkan dengan hasil audit atau pencatatan seharusnya. Maka bisa dilihat untuk selisih harga perolehan peralatan kantor tahun 2016 untuk beban lain-lain dan peralatan kantor ialah sebesar Rp500.000. Untuk beban penyusutan kendaraan tahun 2016 yaitu kelebihan biaya penyusutan untuk akumulasi dan beban penyusutan kendaraan sebesar Rp8.750.000. Untuk penyusutan peralatan tahun 2016 yaitu kekurangan biaya penyusutan untuk beban penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp10.416. Daftar aktiva tetap setelah penyesuaian tanggal 31 Desember 2016. Untuk tanah, harga perolehannya ialah 250 juta. Untuk beban penyusutan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tidak ada. Untuk gedung, penyusutannya sebesar 10%, maka dari harga perolehannya ya sebesar 300 juta, maka beban penyusutan tahun 2016-nya sebesar 30 juta, akumulasinya sebesar 60 juta, maka nilai bukunya sebesar 240 juta. Untuk kendaraan, penyusutannya sebesar 15%, dari harga perolehannya sebesar 200 juta, beban penyusutan tahun 2016 Rp21.250.000. Untuk akumulasi penyusutannya sebesar Rp36.250.000, maka nilai bukunya sebesar Rp163.750.000. Untuk peralatan kantor sebesar 5% dari harga perolehan 25 juta, maka beban penyusutan tahun 2016 sebesar Rp1.285.416. Untuk akumulasi penyusutan sebesar Rp2.285.416, dan untuk nilai bukunya sebesar Rp22.714.584. Bab 5. Penutup. Kesimpulannya, aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Kriteria aktiva tetap yaitu berwujud, umumnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam operasi perusahaan, tidak diperjualbelikan, material, dan dimiliki perusahaan. Saran: setelah disusunnya makalah mengenai aktiva tetap, diharapkan dapat menambah wawasan pembaca khususnya di mata kuliah pengantar akuntansi. Begitu juga langkah baiknya apabila kita mencari sumber referensi lebih banyak dari berbagai sumber sehingga ilmu dan wawasan yang kita dapatkan semakin luas. Thank you for your time. Terima kasih.